Saya Nurrahmaningsih dengan nomor induk Taruna 20293365 dari kelas A, Prodi Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Ditulis oleh Aristiono Nugroho dan Sutaryono, diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juli tahun 2015. Di sini saya juga akan menjelaskan hubungan buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara. Berawal dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi, terlahirlah buku Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah ini. Buku ini mengingatkan tentang arti penting ekoturisme bagi masyarakat di lereng Merapi. Juga mengingatkan arti penting konsolidasi tanah yang merupakan respon atas terjadinya bencana Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010 yang sedikitnya mengalami 3 kali letusan sampai tanggal 28 Oktober 2010. Siapa sih yang tidak mengenal Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini? Gunung yang dikenal dunia karena memiliki keindahan dan keunikan yang mempesona dibanding gunung-gunung api lain di dunia. Namun, di balik itu semua, Gunung Merapi menyimpan ancaman bencana yang sangat berbahaya. Gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya, mengingat di sekeliling Gunung Merapi ini terdapat permukiman yang sangat padat. Misalnya saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bencana Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010. Letusan gunung ini menimbulkan kepanikan masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi, terutama masyarakat di Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Masyarakat-masyarakat tersebut berupaya menyelamatkan diri dari bencana Gunung Merapi dan segera mengungsi ke posko-posko yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penanganan bencana tidak boleh melupakan aspek pertanahan, karena selain aspek ini penting, ia juga berkaitan dengan prospek kehidupan di kemudian hari. Maka dari itu, BPN RI wajib melakukan atau memberi kontribusi optimal dalam menanggulangan bencana. Kini saatnya masyarakat lereng Merapi berupaya menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Konsolidasi tanah lereng Merapi merupakan bentuk respon yang tepat atas kebutuhan masyarakat tersebut. Ketika konsolidasi tanah dilaksanakan, maka masyarakat dilibatkan dalam proses penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah yang mereka miliki. Membicarakan tentang konsolidasi tanah. Apa sih konsolidasi tanah itu? Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi tanah membutuhkan partisipasi masyarakat, baik pada proses penataan bidang tanah maupun pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan masyarakat. Konsolidasi tanah juga bisa diterapkan untuk instrumen penataan wilayah, baik wilayah perkotaan, pedesaan, maupun wilayah bencana. Ketika konsolidasi tanah diterapkan, maka akan mengembalikan kawasan tersebut agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Dengan kata lain, konsolidasi tanah merupakan respon yang tepat untuk menata kembali penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, agar tanah mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat. Respon ini merupakan bentuk hubungan antara BPN RI, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat lereng Merapi, khususnya masyarakat Dusun Pangukerjo, Desa Umbul Harjo, Dusun Palemsari, Desa Umbul Harjo, Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Dusun Kali Adem, Desa Kepuharjo, Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, dan Dusun Kopeng, Desa Kapuharjo.
Dalam konteks konsolidasi tanah di daerah lereng Merapi, pendanaan pemulihannya dibiayai sepenuhnya oleh APBN, sehingga masyarakat dapat berkonsentrasi menyukseskan kegiatan ini pada ranah penampakan bentuk dan letak bidang-bidang tanah. Sitorus menjelaskan bahwa konsolidasi tanah akan menyelesaikan masalah ketidaktertiban penguasaan tanah dengan prinsip preservasi hak serta pemihakan terhadap kaum ekonomi lemah. Adanya istilah pelepasan hak dalam pelaksanaan konsolidasi tanah hanya dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pelaksana konsolidasi tanah dalam melakukan penataan. Artinya, pelepasan itu hanya bersifat sementara sampai penataan selesai dilakukan dan akan kembali kepada pemegang hak atas tanah itu, paling tidak dengan status hukum penguasaan yang sama. Bahkan dimungkinkan status penguasaan atas tanah setelah konsolidasi tanah akan lebih kuat. Misalnya, sebelumnya status tanah yang belum bersertifikat menjadi hak atas tanah yang bersertifikat. Dengan demikian, konsolidasi tanah selalu disertai legalisasi aset atau pendaftaran tanah yang oleh masyarakat dikenal sebagai kegiatan sertifikasi hak atas tanah. Lalu, dilakukanlah penyuluhan pada beberapa dusun di Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo oleh PPPN STPN yang mengirimkan 15 orang dosen STPN untuk membantu kantor pertanahan Kabupaten Sleman dalam menjelaskan konsolidasi tanah kepada masyarakat dan melakukan penggalangan partisipasi masyarakat. Setelah itu, dilaksanakanlah kegiatan supervisi dan monitoring konsolidasi tanah pada tanggal 6 Mei 2014 yang menghasilkan bahwa adanya keterbatasan tenaga atau sumber daya manusia yang mampu menghubungkan peserta konsolidasi tanah dengan para petugas kantor pertanahan. Oleh karena itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta menghubungi Ketua STPN melalui surat yang berisi permintaan bantuan 12 mahasiswa STPN untuk membantu masyarakat menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah. Berdasarkan permintaan tersebut, Ketua STPN menugaskan 12 orang mahasiswa STPN untuk membantu pada tanggal 21 hingga 31 Mei 2014 dan diperpanjang pada tanggal 1 hingga 11 Juni 2014 di Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 2014, diadakan rapat pembinaan pengumpulan data identifikasi subjek dan objek serta penyusunan rencana pra-desain konsolidasi tanah Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Rapat tersebut menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu yang pertama, oleh karena pemberkasan bidang tanah bagi peserta konsolidasi tanah hanya mencapai 1.668 bidang atau 67,79% dari target awal, yaitu 1.900 bidang, maka keputusan untuk menambah atau tidak menambah capaian tersebut diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua, peserta konsolidasi tanah menyepakati rencana pra-desain konsolidasi tanah, termasuk pelebaran jalur evakuasi dan jalan desa sebagai bentuk STUP atau sumbangan tanah untuk pembangunan. Lalu yang ketiga, rencana pra-desain konsolidasi tanah dibawa pada rapat tim koordinasi konsolidasi tanah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014. Konsolidasi tanah di lereng Merapi akhirnya berujung pada penerbitan sertifikasi hak atas tanah dan dirayakan dengan kegiatan penyerahan sertifikat konsolidasi tanah di lereng Merapi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015. Meskipun kegiatan konsolidasi tanah telah sampai di ujung, tetapi sesungguhnya ini masih tahap permulaan bagi masyarakat dalam upaya mereka mewujudkan ekoturism sebagai sebuah strategi penghidupan. Kegiatan ekoturism tidaklah dimaksudkan mentransformasi masyarakat tani menjadi masyarakat wisata, melainkan mengupayakan agar masyarakat tani yang ada memiliki kemampuan mengemas kegiatan tani dan ikutnya sebagai objek wisata. Lalu, apakah ekoturism itu?
Menurut pandangan UNESCO, ekoturism atau ekowisata merupakan pariwisata bertanggung jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami serta memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan ekoturism lereng Merapi oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus saling berkaitan. Kualitas sumber daya manusia di masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah Kabupaten Sleman harus berkualitas, sehingga perlu ditunjang dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang pariwisata. Lalu, bagaimana sih langkah awal ekoturism? Yaitu dengan mengadakan strategi pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang ada pada kawasan pengembangan ekoturism di lereng Merapi. Dalam hal ini, sumber daya yang ada dibedakan menjadi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh potensi tersebut mampu melahirkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat. Selanjutnya, seluruh pemanfaatan potensi akan secara simultan dan terintegrasi berada dalam sebuah sistem pariwisata yang oleh masyarakat lereng Merapi diwujudkan dalam bentuk ekoturism. Itulah isi dari buku yang telah saya baca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan buku tadi dengan hak dan kewajiban warga negara. Konsolidasi tanah memberikan hasil berupa sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada masyarakat lereng Merapi pada hari Jumat 6 Maret 2015. Sertifikat hak atas tanah yang diperoleh masyarakat ini merupakan alat pembuktian yang kuat yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah atau peserta konsolidasi tanah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berisi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu, terpenuhilah hak-hak masyarakat atas terjaminnya kepastian hukum kepemilikan tanah mereka. Sedangkan para instansi pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan hak masyarakat tersebut juga memenuhi kewajiban mereka dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Sekian presentasi saya dalam menjelaskan isi buku ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.